Nyao, ada apa? Jangan-jangan karena bisa menikah denganku. Sampai jadi bodoh bahagia? Aku ternyata kembali ke hari di mana aku dinikahkan dengan pangeran kelima. Di kehidupan sebelumnya aku gila atau buta ya? Sampai mau jadi selir dan mengorbankan segalanya untuk menikahi benda sial ini. Apakah ini yang disebut suara-suara sebelum mati sebagai takdir figuran wanita pendukung? Lihatlah kedua anak kecil itu, masih saling pandang mesra. Mohon ampun Paduka Permaisuri, hamba tidak bisa menikah dengan pangeran kelima. Kau malah menjadikan pernikahan kita sebagai bahan emosi. Paduka Permaisuri, ada alasan lain di balik ini. Yang mulia memperlakukan hamba secara khusus karena hamba pernah menyelamatkannya. Tapi kenyataannya, yang menyelamatkannya adalah kakak hamba, Sushuan. Apa katamu? Bangunlah dan bicaralah. Saat pertama bertemu, Yang Mulia mengenali hamba karena kalung giok yang hamba pakai sehingga salah mengira hamba adalah penyelamat hidupnya. Sebenarnya, liontin giok ini adalah pemberian kakak perempuan saya. Setelah mengetahuinya, kakak bersedia merelakan kami. Tapi tadi Yang Mulia menyebutkan soal pernikahan. Hamba merasa tidak tenang, setelah berpikir panjang, tidak ingin menyembunyikan hal ini. Lalu kenapa baru sekarang bilang? Dari tadi ngapain aja? Yang Mulia selir, Anda juga lihat, bagi pangeran kelima. Yang lebih dia hargai adalah jasa penyelamatan, jadi pernikahan ini lebih baik dibatalkan. Lau, bagamina pendapum. Dasar bajingan! Kau masih berani bermimpi makan daging angsa? Ibu Permaisuri, putra selalu mengira Sun Yao adalah orang yang menyelamatkanku dulu. Karena itu selalu memaklumi dan menyayanginya. Kalau begitu, hamba di sini mengucapkan selamat kepada Yang Mulia, semoga tercapai keinginannya. Perkawinan yang bahagia. Sudahlah, hari ini anggap saja aku datang untuk bernostalgia. Yang Mulia selir, hamba Sushuan ada hal yang ingin disampaikan. Peganglah. Yang Mulia, setelah hamba pikir-pikir, akhirnya hati tetap tidak tenang. Memang adik terlalu nakal. Tidak seharusnya membuat pangeran kelima menikah karena penipuan. Sebenarnya orang yang menyelamatkan pangeran kelima saat itu adalah hamba. Sushuan, apa yang kau katakan? Puas berkurang 10 poin, aura berkurang 10 poin. Bukankah dikatakan, setelah tunangan, aku membongkar kebohongan Sun Yao di depan umum. Tentang mengaku-aku jasa penyelamatan, bisa meningkatkan nilai pecundangnya. Aku juga akan menambah rasa puas dan aura. Kenapa malah berkurang? Kakak bilang mau membantuku menyembunyikan, sekarang malah membongkar, aku juga tidak mengerti. Apa sebenarnya yang kakak inginkan? Tadi saat aku memberitahu Yang Mulia selir tentang kebenaran, aku juga tidak menyebutkanmu. Setiap kali mencari alasan untuk menemaniku jalan-jalan, sebenarnya sedang bermesraan diam-diam dengan pangeran kelima. Aku tidak. Puas berkurang 5 poin, aura berkurang 5 poin. Lagi pula wajahmu biasa saja, hari ini aku ingin memberimu kesempatan. Tapi tidak menyangka, kau tega mengkhianatiku demi seorang pria. Nyao, kita ini saudara kandung. Bagaimana bisa menuduhku seperti ini? Mutiara malam yang diberikan pangeran kelima padamu, masih ada di badan kan? Kalau tidak mengaku, aku sendiri yang mengeluarkannya, bagaimana? Puas berkurang 5 poin, aura berkurang 5 poin. Nilainya kenapa seperti ini? Kau benar-benar menerima mutiara malam? Ibu, aku? Mutiara malam ini, aku dengan sukarela memberikannya padanya. Kalau pangeran kelima dan kakak sudah saling mencintai, maka ku ucapkan, semoga cepat dapat momongan. Sushuan mengembalikan barang yang tidak seharusnya diterima. Ibu, Nyonya. Hamba bersalah. Kehidupan sebelumnya. Ibu Qin inilah yang tiba-tiba mengungkapkan, aku bukan anak kandung Nyonya Kuo dalam sekejap. Aku menjadi wanita licik yang tidak jelas asal-usulnya. Ibu Qin, apa maksud Anda? Nona kedua, dia bukan anak kandung Anda tahun itu. Dalam perjalanan pulang dari mengunjungi keluarga, Anda mengalami pendarahan hebat saat melahirkan. Jika terpukul lagi, mungkin sudah menjadi segenggam tanah. Jadi, aku membawa Nona kedua ke sini. Nyonya, keributan hari ini semua karena putri kecil hamba. Sementara keserakahan, hamba akan mengirimnya ke desa untuk merenung. Mohon Nyonya mengampuni. Lau, ayo pergi. Ibu,
Apakah Anda tidak menginginkanku lagi? Bagaimana mungkin ibu tidak menginginkanmu? Tapi hari ini, jika tidak ada pilihan, reputasimu dan kakakmu di masa depan mungkin akan. Ibu tidak perlu khawatir, putri bersedia pergi. Nyau-nyau yang malang. Ibu, aku ingin membeli banyak barang untuk dibawa ke desa. Ingin beli apa? Kalau kurang, bilang saja pada ibu. Baik, Tahu akan dikirim pergi. Sunyao yang biasanya arogan, bahkan tidak membuat keributan, nilai pecundang juga tidak bertambah. Di mana masalahnya? kalau begitu aku akan pergi berbelanja dulu, bersiap-siap, malam ini juga pergi. Semakin aku pecundang, semakin besar aura protagonis Sushuan. Omong kosong, nanti aku perlahan-lahan menghadapimu. Paman Li, cepat-cepat pergi ke desa. Nona, Nyonya karena Anda bukan anak kandung. Mengirim Anda ke desa, ini hampir sama dengan diasingkan. Mengapa Anda begitu senang? Di desa, ada yang lebih penting menungguku. Oh, Pada waktu ini, Kaisar Bajingan masih hanya seorang pangeran. Kehilangan ingatan dan terdampar di desa, ditemukan oleh seorang petani. Tidak memiliki apa-apa, ini saat yang tepat untuk menghadapinya. Xie Chenyan, dendam kehidupan sebelumnya memenjarakan dan menghukum mati. Aku akan segera menagihnya darimu. Pemilik toko, dengar-dengar Anda memiliki ginseng darah, boleh dijual? Itu harta karun toko kami, tidak dijual. 1000 tael. Nona, ginseng darah ini sudah turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. 3000 tael. Nona, 5000 tael. Kalau begitu, lupakan saja. jual tas. Kehidupan sebelumnya, Ye Linlang menggunakan ginseng darah ini untuk membantu Xie Chenyan saat dia kehilangan ingatan. Setelah Xie Chenyan pulih ingatannya, dia terus mendukung Ye Linlang, membuatnya menjadi jenderal wanita, tapi justru karena keputusannya yang salah, di medan perang dia membunuh kakakku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkan kalian berteman. Nonik, tunggu sebentar. Maaf atas kelancanganku, keluarga di rumah sedang sakit parah. Bisakah Nonik menjual sedikit ginseng darah itu padaku? Tidak, jika aku langsung membunuhnya, akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu, tidak dijual. Aku hanya butuh sedikit serabut ginseng saja. Jika Nonik bersedia membantu, aku bisa membalas budi. Kalau mau membunuh, lebih mudah jika dia tetap di dekatku. Aku kebetulan butuh pelayan, kau harus berada di sampingku. Menjadi pelayan selama 3 bulan, siap melayani. Aku akan menjual sedikit serabut ginseng padamu, setuju? Bisa? Terima kasih Nonik. Ginseng darah ini baru bisa kuberikan setelah sampai di tempat. Kalau tidak, orang seperti kalian yang licik, bagaimana jika kabur? Nonik, aku tidak akan kabur. Janjimu tidak ada harganya, ayo pergi. Aku merasa Nonik ini sangat memusuhiku. Apakah kami pernah kenal? Tapi aku sudah tidak ingat. Masa lalu. Diam saja apa? Berlutut, aku mau naik kereta. Bagaimana? Tidak mau. Pelayan saja tidak becus, masih mau ginseng darah?
Kurang ajar. Harus segera membunuhnya. Tapi dia tidak bodoh, berdiri saja biar kubunuh. Harus dilakukan diam-diam. Ada ide. Pergi ke toko terbesar di kota. Nonik, sepanjang perjalanan kita membeli banyak barang. Sampai di luar kereta pun tidak muat. Di desa susah belanja, di jalan gunung menuju perkebunan. Sering ada perampok, aku baru saja belanja banyak. Pasti menarik perhatian mereka, pas bisa pakai tangan perampok. Membunuh si anjing ini. Gunung ini milikku, pohon ini kubuat, kalau mau lewat. Bayar dulu, hahaha. Nonik, bagaimana ini? Datang. Hahaha. Kau tidak cepat menghalangi mereka? Tenang Nonik. Benar-benar ada yang tidak takut mati. Saudara-saudara, bunuh dia. Lalu rampas barang-barangnya. Serang. Nona, pelayan yang direkrut sementara ini sangat hebat. Berhenti. Nona, perampok gunung sudah ditangani. Baik, aku tahu. Dia pasti pernah mengenalku di masa lalu. Ini terlalu sulit dibunuh. Sudah lupa ingatan tapi ilmu silatnya tidak lupa. Sangat menyebalkan. Nona, siapa yang sulit dibunuh? Pergi, suruh anjing itu. Suruh Chen Yan mengambilkan air cuci kakiku. Oh, baik. Meskipun kehilangan ingatan, keluhuran dalam dirinya tetap tidak berubah. Menyuruhnya mengambilkan air cuci kaki, pasti dia merasa sangat tersiksa. Nona, air cuci kaki yang Anda minta. Masih tidak mau mengakui kesalahan. Bersenang-senang dengan menyakiti orang lain, menginjak-injak perasaan. Lambat laun akan mendapat balasan. Seseorang, berikan obat. Aku akan merobek wajah munafikmu ini. Airnya terlalu panas. Mau membunuhku dengan air panas? Dingin. Aku mau kamu melayaniku dengan berlutut. Keluar. Apa yang dilakukan Chen Yan? Menjawab Nona, Chen Yan sejak pagi. Setelah mengantarkan akar ginseng darah ke desa, terus menunggu di luar. Menunggu perintah Anda. Apa ada cara untuk menyingkirkannya tanpa diketahui? Ada.
Dengar-dengar ada rubah merah di gunung, buru beberapa. Aku mau membuat mantel bulu rubah, semuanya sudah kusiapkan. Baik. Senjata dari Paman Li, tidak masalah kan? Sesuai perintah Nona, aku pergi ke gudang. Mengambil yang paling rusak, pasti tidak bisa dipakai. Belakangan ini, ada berita beruang hitam membunuh di gunung sekitar. Xie Chenyan tanpa senjata. Bagaimana bisa melawan makhluk sebesar itu? Li Chun, jebakan yang kau pasang, sudah siap? Ya, Nona tenang. Semuanya sudah diatur. Ini jalan wajib turun gunung. Begitu lewat. Pasti kena jebakan. Serangan ganda, bahkan jika beruang hitam besar tidak membunuhmu, perangkap ini akan menyelesaikannya. Kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Kenapa belum kembali juga? Seharusnya sebentar lagi, hari sudah sangat gelap. Seharusnya sebentar lagi, di gunung ada binatang buas, dia tidak mungkin menginap. Li Chun, kamu periksa lagi perangkapnya. Baik. Nona, Ada apa? belakang. Beruang hitam besar di pegunungan? Kenapa muncul di jalan masuk gunung? Mundur ke belakang. Hati-hati. Kamu terluka. Giok ini, orang yang memelukku saat aku hampir mati di kehidupan sebelumnya, adalah Xie Chenyan. Jika ingin meracuniku, kenapa masih menyelamatkanku? Mungkin ada orang lain yang ingin meracuniku. Atau dia tidak ingin aku mati cepat, ingin terus menyiksaku. Dia di kehidupan sebelumnya memenjarakanmu, menyiksamu. Sekarang terluka sedikit, kenapa? Salah sendiri, tidak mati saja sudah beruntung. Tapi itu kan kehidupan sebelumnya, sekarang dia sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kalau begitu aku beri obat, kita beres. Obatnya untukmu, jangan mati di rumahku, sial. Obat kerajaan. Lihat apa? Keluargaku kaya raya, obat kerajaan biasa saja. Tolong Nona bantu aku mengobati luka. Apa? Perangkap tadi, ada apa? Perangkap apa? Dia berbicara sebelum panah dilepaskan. Jelas dia tahu, ya? Aku kira, kamu ingin membunuhku. Xie Chenyan ini sudah hilang ingatan, masih sulit ditangani. Sebelumnya dengar dari warga desa untuk mengantisipasi binatang buas di gunung. Dipasang perangkap, aku juga takut kamu terluka. Makanya menunggu di sana. Benarkah? Iya. Jika tadi aku menunjukkan sedikit kelemahan, aku berani bertaruh. Dia pasti sudah merencanakan cara kematianku yang paling mengerikan. Jika ingin bertindak lagi, harus lebih hati-hati merencanakan, langsung membunuh. Harus sempurna. Dia pasti mengenalku, bahkan dendamnya sangat dalam. Kalau tidak akan terus mencoba membunuhku. Tapi meskipun aku hilang ingatan, aku tahu pasti. Aku bukan orang yang sangat jahat. Aku dan dia, sebenarnya apa yang terjadi? Atau mungkin
Apa yang kulakukan padanya? Teh yang diminum pelayan di kediaman bangsawan saja 100 kali lebih enak daripada ini. Nona, ini kan daerah pedesaan. Bagaimana kalau Nona mencoba buah-buahan yang kubelikan? Semua dibuat oleh penduduk desa sendiri. Bukankah ini adik angkat Xie Chenyan? Kenapa kotor-kotor begini? Apa yang kau lakukan? Nona, ini siang bolong. Itu penculik. Cepat cari pengawal, aku kejar dulu. Baik. Kiria, Entah dari mana datanya anak orang kaya, cantik rupanya. Tapi bodohnya, berani mengejar sendirian. Berarti, Kalau dijual ke rumah bordil, pasti jadi mesin uang. Pelengkeng, tunggu dia menyusul. siap. berhenti. Wow, Ini kau yang cari masalah. Berani menculik di depan nenekmu, suruh aku mengejar sejauh ini. Kebetulan aku sedang kesal, malah mau menangkap nenekmu. Lihat berapa nyawa yang kau punya. Nona, Kok datangnya si petaka ini? Sudah berapa lama? sepertinya sejak kau naik kuda tadi. Kakak hebat sekali. Dasar anak kecil, tahu tidak kau kotor? Kakak hebat, Aning suka kakak, sangat suka. Cepat urusi dia, mataku sakit melihatnya. Orang terdekat saja tidak bisa kau lindungi, buat apa kau? Kak, apa kakak cantik tidak suka aku? Bukan, kakak tidak suka sama kakakmu. Orang ini semena-mena, mulutnya tajam, tapi hatinya lembut. Ini bagus. Pemilik, aku mau yang ini. Ini aku yang lihat duluan. Yelin Lang, Siapa yang lihat duluan dapat, kalau menurutmu begitu? Tadi waktu aku minum di lantai 2, sudah kulihat duluan. aku bayar 10 kali lipat. Aku bayar 20 kali lipat. Benar, di kehidupan sebelumnya Xi Chenyan. Persis saat ini, menjadi bawahan Yelin Lang. Dibawanya kembali ke ibu kota. Dan Yelin Lang juga karena Xi Chenyan. Berkali-kali membantu dengan cepat mendapatkan pijakan di Beijing. Baru ada kesempatan pergi berperang bersama kakak. Akhirnya membunuh kakak. Bantu? Justru aku akan buat kalian berdua jadi pasangan sial, berbuah petaka. Pukul dia. Nona, memang barang itu diambil duluan oleh orang lain. Kalau merampas, tidak sesuai dengan akal sehat. Sikap yang sangat arogan. Di depan umum, mau menindas orang dengan kekuasaan. Aku ya hari ini pasti akan memberikan pelajaran. Padamu, gadis kecil yang tak tahu diri. Kekuatan batin yang sangat dalam. Tak heran gadis ini begitu percaya diri. Ternyata ada ahli yang mendampingi. Nona, kami masih muda, tindakannya impulsif, mohon dimaklumi. Sudah, bukan masalah besar kok, cuma bercanda. Dengan gadis cantik saja. Untukmu, anggap saja hadiah dari Ye. Di kehidupan sebelumnya, orang ini suka pura-pura santai dan dermawan. Di depan Xi Chenyan dan para prajurit, dia bersikap akrab tanpa sungkan. Kalau ada yang tidak suka, itu karena pikiran mereka kotor dan sempit. Kenapa kamu tidak membelaku? Memang dia yang benar, merampas begitu saja tidak pantas. Tapi kamu pelayanku, aku memberimu ginseng darah, membantumu menyelamatkan orang. Kamu bilang akan menuruti perintahku, tapi malah menguliaiku. Bahkan kalau aku pelihara anjing, dia tahu pada siapa harus mengibas ekor. Di kehidupan sebelumnya, Xi Chenyan selalu melindungi Yelin Lang, si pelakor yang merayu Xi Qinglan. Terus-terusan memihak dan membela, tapi pada aku malah bilang tidak sesuai akal sehat. Munafik menjijikan, serigala tak tahu terima kasih. Li Chun, pulang, HMPH.
Ayo cepat sini. Parenti, Ada perlu apa? aku kasih tahu, majikanmu menjualmu. Seharga 5 tael pada bos kami. Kalau tahu diri, masuk dengan baik, kalau tidak, habis dipukuli. Luka di kulit merusak penampilan. Bisa buka rumah bordil, pasti ada orang kuat di belakang. Shi Chenyan sekalipun jago bertarung. Para preman itu bukan makan gaji buta. Menang pun pasti menderita. Kalah, tinggal saja jadi bintang utama. Kok aku bisa sepintar ini ya? Nona, Chenyan ini pertama tidak menjual diri pada kita. Kedua cuma dijual 5 tael. Ini, Semua memang haknya. Li Chun, Chen, beli 2 tusuk tanghulu, berikan ke adiknya, kasihan. Kakaknya saja sudah dijual ke rumah pelacuran Nanfeng. baik. Hihi, Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Seandainya aku ini, seharusnya tidak hanya membawa Shi Chenyan keluar. Ini semua salahnya. Nona, Pergi. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. sebentar lagi kau akan membuatku kasihan, Nona kecil. Siapa yang tidak tahu diri memberikanku? Chenyan. Berani. Apa yang ingin kau lakukan? Hanya 5 tael, kau sudah menjualku? Kenapa aku menjualmu? Apa kau tidak tahu di hatimu? Pelayan yang tidak tahu membela nonanya sendiri. Untuk apa aku mempertahankanmu? Tidak hanya 5 TL, bahkan 5 koin pun. Aku bisa menjualmu kapan saja. Apa yang bisa kau lakukan? Kau selalu memanggilku Nona, tapi di hatimu. Pernah benar-benar menganggapku sebagai tuan? Hanya omong kosong belaka. Belas segenggam kebaikan, gantang kebencian. Hati nuranimu dimakan anjing? mulut Nona sangat tajam. Tanpa alasan yang jelas, ingin menjual tuan muda ini ke rumah pelacuran Nanfeng. Jika tidak bertemu denganku, nasib yang akan dialami mungkin akan 100 kali lebih memalukan dari sekarang. Begitu jahat, masih mau memutarbalikkan fakta. Seperti hantu yang tidak bisa pergi, seperti anjing, hidungmu cukup tajam. Ini saja bisa kau cium. Ternyata benar Nona yang manja dari balik pintu. Hanya tahu pertarungan di dalam rumah, pandai bicara, tapi tidak ada isinya. Tidak ada gunanya. Orang seperti tuan muda, mengikutinya, sungguh sia-sia. Kemampuanmu sangat baik, maukah mempertimbangkan untuk bergabung denganku? Bekerja untukku, aku pasti tidak akan mengecuakanmu. Jangan bermimpi. Aku memiliki perjanjian 3 bulan dengannya. Kalau begitu, 3 bulan lagi aku akan mencarimu. Kamu juga pikirkan baik-baik, ikut aku ke medan perang, tidak buruk sebagai jenderal yang baik. Ini adalah kesempatan. Baik. Tiga bulan lagi, kamu akan pergi dengannya. Masih mempertimbangkan. Aku tidak akan membiarkannya membawamu pergi. Masalah rumah pelacuran Nanfeng hanyalah pelajaran kecil, juga peringatan. Jangan sampai terulang lagi. 3 bulan, HMPH. Aku jamin kau tidak akan hidup sampai saat itu. Dia memang manja dan semaunya, tapi dia memberikan ginseng darah untuk menyembuhkan Bibi. Bahkan menyelamatkan adik perempuan, semua itu adalah kebaikan besar. Dan hari ini aku benar-benar membuatnya marah. Jika menjual diri ke rumah bordil bisa membuatnya tenang, ya sudah. Lagi pula tidak ada kerugiannya. Aku salah hari ini di jalan, aku minta maaf pada Nona. Cukup dengan mengambilkan air cuci kaki, sudah bisa menebus kesalahan? Kamu pikir kamu siapa? Lalu Nona ingin bagaimana? Aku ingin kamu berlutut, mencuci kakiku di kehidupan sebelumnya. Bahkan jika disiksa sampai mati, dia tidak mau menyerah. Bagaimana mungkin dia dengan rela hati melayani orang? Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Apa yang Nona katakan, bagiku, bukanlah hal yang sulit. Jika diperdebatkan, Nona yang akan dirugikan. Sudah tahu kamu munafik. Jika Nona benar-benar tidak keberatan disentuh oleh orang seperti aku, kulitnya, maka bawahan tidak akan menolak lagi.
Perintah Kaisar, Nona Su harus menerima hukuman besi panas setiap hari. Baru bisa menghilangkan kebencian di hati. Pergi. Lepaskan aku. Ini pertama kalinya aku ingin mengganggu orang. Perasaan nona tinggi hati ini yang dipermainkan. Bagaimana bisa aku memiliki pikiran kotor seperti ini? Mungkin ini karena perselisihan dengannya sebelum kehilangan ingatan. Kemungkinan besar itu kesalahanku. Kalau begitu aku tidak mengganggu nona istirahat. Tempat ini benar-benar tersembunyi. Minum. Istirahat dulu sebelum pergi. Terima kasih nona. Minum air yang sudah dicampur obat ini, aku akan membunuhnya. Nanti bilang saja dia dimakan binatang buas. Asalkan aku terluka sedikit, pasti tidak akan curiga padaku. Istirahat, istirahat lagi. Air ini. Barusan nona memberikannya padaku. Bukannya aku menaruh obat pelemah otot? Kenapa ada efek afrodisiak juga? Para pembunuh ini mengejarku. Sun Yao hanya karakter sampingan, nasibnya jadi korban. Semakin besar aura protagonis, semakin korban Sun Yao. Su Xuan bertunangan, statusnya naik. Auranya juga bertambah, jadi meskipun aku tidak melakukan apa-apa, akan sial karena peningkatannya, sialan. Sialan, jelas-jelas menipunya untuk masuk dan membunuhnya. Kenapa yang sial malah aku? Ini benar-benar akan berakhir di sini. Tapi bisa mati bersamamu. Juga tidak buruk. Menyeretmu ke neraka, setidaknya tidak rugi. Dia bahkan bersedia denganku. Hidup dan mati bersama. Kali ini lihat kamu mau lari kemana. Aku tidak akan membiarkanmu terluka, Sun Yao. Tutup matamu. Chen Yan, kamu terluka. Nona Su, tolong bantu aku. Ini kesempatan langka, asalkan aku meninggalkannya, dia pasti mati. Tidak bisa, di depan adalah hutan lebat. Tidak tahu apakah ada pembunuh lain. Jika dia celaka, tidak ada yang bisa membawaku keluar. Bertahanlah, hidup sampai membawaku keluar, lalu bisa mati. Sakit sekali. Maaf. Kupikir dia akan meninggalkanku. Nona. Punggungku terluka, tidak bisa membawamu. Tanganku juga lemas, tidak bisa mengangkat. Jadi tolong Nona Su, peluk aku erat-erat.
Ini seharusnya tempat pemburu, menginap di sini semalam. Kotor sekali, tidak tahu ular atau serangga apa yang merayap di sini. Nona Su, Jangan bicara, kamu sangat hangat. karena aku terluka, sedang demam. Bagus. Lebih panas lagi lebih baik. Nona, kamu hilang semalam suntuk, membuatku sangat khawatir. Tidak apa-apa, terhambat di jalan di gunung. Nona hilang, ayah dan ibu sangat khawatir. Nona lebih baik pulang bersama kami. Harus pulang sebentar, menyelidiki asal-usul pembunuhan ini. Apakah ada hubungannya dengan nilai tunggal yang disebut-sebut ini? Li Chun, siapkan barang-barang. Jah, Chen Yan, perjanjian 3 bulan kita sebagai tuan dan pelayan belum berakhir. Selama aku kembali ke ibu kota, jangan sampai kamu kabur. adik, kamu tahu, kamu hilang sehari semalam. Ayah dan ibu tidak bisa makan. Sekarang kamu kembali, sungguh beruntung. Kakak bicara seolah aku diculik. Di rumah tidak apa-apa, tapi jika di luar, bisa merusak reputasiku. Adik, aku hanya peduli padamu. Tiba-tiba saja pergi ke gunung dengan pemburu. Hanya berdua pria dan wanita. Kehormatanmu rusak, tidak peduli benar atau tidak, begitu dipertanyakan. Kesenangan dan auraku bisa bertambah lagi. Iya Nyao, kenapa kamu ada di gunung? Sampai tertahan semalaman? Kamu ini anak orang kaya, naik gunung buat apa? Ibu, anakmu ini sangat teraniaya. Anakmu sedih, ayah ibu malah meragukan kesucian anakmu. Li Chun. Alasan anakmu tertahan semalaman di gunung. Karena ulang tahun ibu sudah dekat. Anakmu ingin memburu serigala sendiri untuk membuat mantel bulu untuk ibu. Ini hasil buruanmu? Serigalanya licik, anakmu dan pelayan berjaga sepanjang malam. Hampir subuh baru berhasil menjebaknya, kembali ke villa. Lihat Su Zongguan menunggu, buru-buru pulang ke ibu kota. Lalu mantel bulu ini? Anakmu jahit sendiri selama perjalanan pulang. Nyao-nyaoku, ibu salah sangka padamu. Membuat menderita. Asalkan ibu suka dengan perhatian Niao. Niao sedikit terluka, sedikit menderita. Tidak apa-apa. Kamu terluka? Cepat biarkan ibu lihat. Kaki terkilir, sudah sembuh. Tuan, coba lihat Nyao kita. Niao, akhirnya jadi mengerti. Kalau begitu ibu suka tidak? Mana mungkin ibu tidak suka? Ulang tahun ibu nanti akan memakainya. Lalu keuanganmu sekarang masih cukup. Ibu akan beri kamu uang lagi. Terima kasih ibu, tapi soal berburu serigala bikin kakak salah paham. Ini kesalahan Niao. Sushuan, jangan begitu sangka adikmu. Kiznangan bercurant sépulu, aura bercurant sépulu. Kok bisa begini? 5.000 liang. 10.000 liang. Ternyata ini alasannya Nona kenapa harus diam-diam. Beli mantel bulu di perjalanan. Lihatlah Nyonya, sangat tersentuh sampai menangis lama. Bahkan mata pangeran negara pun memerah. Waktu aku tidak siap, masih mau menjebakku. Dia Sushuan mau menginjakku. Untuk tambah kesenangan dan aura, ku buat dia jatuh keras. Mau mengalahkanku, jangan mimpi. Lihat sikap Nyonya, mungkin Nona tidak perlu kembali ke villa lagi. Cih, kok langsung kepikiran dia? Kepikiran siapa? Tidak mungkin tidak kembali, paling lama tinggal beberapa hari. Sampai Sushuan berhasil menikah dan masuk ke kediaman pangeran kelima. Baru aku boleh kembali.
Chen perjanjian 3 bulan kita sebagai tuan dan pelayan belum berakhir. Selama aku kembali ke ibu kota ini, jangan sampai kamu kabur. Aku di sini. Apakah kamu akan kembali? Konon pangeran kelima mencari Hongxiu Pavilion. Menyuruh penjahit terbaik mereka khusus meluangkan waktu untuk membuat gaun pengantin Nona Su, sungguh sangat perhatian. Adik, awalnya putri mahkota hanya mengundangku. Tapi bagaimanapun, kamu juga putri kedua dari keluarga Guogong. Kamu juga diundang untuk datang bersama. Dibilang putri kedua, sebenarnya. Entah dari mana asalnya, aku sudah bilang. Kakaknya sopan dan berpendidikan, adiknya. Kok bisa seenaknya sendiri, ternyata bukan anak kandung. Mungkin anak orang kampung, makanya sifatnya begitu. Jangan bicara seperti itu, meski latar belakang adik misterius. Tapi keluarga Guogong sudah mendidiknya bertahun-tahun. Pasti ada ajaran yang diberikan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, anak orang kampung, jajar bagaimanapun. Tetap tak bisa jadi putri, sudah dikirim ke desa. Masih berani datang ke pesta, benar-benar sial. Sunyao, kalau sifatmu yang dulu dihina di depan umum seperti ini, pasti sudah berkelahi. Kalau begitu akan semakin dibenci orang. Nilai pecundang bertambah. Aku hanya datang ke pesta karena diundang kakak. Kenapa kalian semua menggangguku? Aku masih baik ketika tertukar. Ini bukan keinginanku. Kenapa kakak selalu membahas ini? Apakah ini salahku? Aku tidak bermaksud begitu. Atau kamu ingin memberitahu semua orang? Aku berasal dari kalangan rendah, tidak pantas jadi adikmu. Dia juga tidak salah, dia tidak ingin tertukar. Ah, jangan begitu. Bagaimanapun, kamu tetap adik baikku. Kenapa dia tidak marah sama sekali? Ada apa? Paduka, tidak ada apa-apa. Hanya masalah identitas adik, dia agak tersinggung. Kakak, aku tidak mengancammu apapun, sekarang. Kamu sudah bertunangan dengan pangeran kelima. Masih memikirkan kejadian dulu, makanya. Sering mengisyaratkan aku berasal dari kalangan rendah. Kalau bukan karena Sushuan terus mengungkit. Hari ini sebenarnya tidak ada yang mempermasalahkan ini, menurutku. Sushuan merasa dirinya tidak secantik Sunyao, takut pangeran akan berubah hati. Kenapa dulu aku tidak menyadari Sunyao ternyata? Memes Sauna. Niao Niao, ini salah kakakmu. Aku minta maaf atas namanya. Kezambek bercurant sépulu, ora bercurant sépulu, pongeron. Nyao Nyao, ini karena masalah dikirim ke desa, dia masih kesal padaku. Dia memang sudah manja, sekarang dikirim ke desa. Wajar kalau ada dendam, kamu kan biasanya sopan. Kenapa harus menyebut asal-usulnya di depan umum? Pandren, kamu menyulakanku? Kita sudah bertunangan, kamu calon permaisuri. Kok bisa sekecil hati ini? Soal aura dan kecantikan, dia memang kalah dari Sunyao. Kesan baik berkurang 5, aura berkurang 5. Kembalinya Sunyao kali ini membuatku kehilangan 25 poin, semua trik sebelumnya. Tidak mempan lagi, kenapa bisa begini? Tiba-tiba merasa segar, apa aku akan beruntung? Itu dia, nenek yang menyiksaku di kehidupan sebelumnya. Kenapa orang dari kediaman Putri Mahkota panggil Yang Mulia Putri? Orang yang menyiksaku di kehidupan lalu. Bukannya Xie Chen Yan?
kenapa kamu di sini? Aku menjemput Nona pulang. Kenapa tidak tinggal di desa saja, pulang ke ibu kota sekarang? Kalau ada yang mengenali, bagaimana jika dipulangkan lebih awal? Masuklah ke kereta dulu. Paman Li, cepat pergi. Yang Mulia Pangeran Pertama. Kenapa tidak bilang-bilang dulu, langsung datang ke ibu kota? Tidak tahukah ibu kota penuh bangsawan, orang desa sepertimu? Bisa-bisa menyinggung orang tanpa sadar, kalau sampai terjadi apa-apa. Aku tidak tahu harus kemana mencari jenazahmu. Kamu mengkhawatirkanku? Tidak semua orang sebaik aku, kan? Apa kamu benar-benar mendengarku? Kamu. Dasar kayu, tidak tahu menghindar. Kalau aku menghindar, kamu yang terluka. Tunggu sebentar di sini. Aku akan memberitahu ayah ibu dulu. Lalu kembali ke pondok. Baik, Niao, bisakah turun sebentar untuk berbicara? baik. Jangan turun dulu. Kalau orang melihat aku naik kereta bersama seorang pria, bisa menimbulkan gosip. Jangan sampai Shekinglan melihatnya. Dia akan mengenalinya. Nona benar. Aku akan lihat. Pangeran kelima, kenapa kau menghalangiku? Niao, kenapa kau pergi begitu buru-buru? Pangeran kelima, antara kita sudah tidak ada hubungan lagi. Tolong jangan panggil aku seperti itu lagi. Aku tahu di hatimu masih ada aku, hanya saja sekarang statusmu. Tapi tidak apa, Niao. Aku punya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Setelah aku menikah dengan kakakmu, tunggu sebulan. Aku akan menjadikanmu selir. Bagaimana? Kau bilang hanya melihat budi baik, dan bilang aku keras kepala. Sebelumnya kau selalu menahanku. Dulu aku berpikir begitu, tapi sekarang, aku justru merasa sifatmu seperti ini bukan keras kepala, tapi jujur dan menggemaskan. Kau bilang aku jujur dan menggemaskan? Jauh-jauh dariku. Tatapannya, kenapa aku merasa seperti menjadi incaran? Padahal saat putus pertunangan dulu, dia sangat membenciku. Niao. Pangeran kelima, jangan terus mengikutiku, atau aku akan bilang pada ayah, ibu, dan kakakku. Aku tahu kau masih marah. Sudahlah, nanti saat marahmu reda, kita bicara baik-baik. Mungkin karena Sushuan beberapa kali kalah, membuat Shekinglan, dan dia mulai renggang. Antara aku dan Sushuan, sepertinya hubungannya saling meniadakan. Sushuan gagal, nilai aura berkurang. Aku tidak akan jadi korban dan sial. Sebaliknya, kalau aku semakin baik, dia justru akan sial. Kalau aku tidak membunuh Xie Chenian, memilih mendekatinya dan membuatnya mencintaiku, nanti saat ingatanku pulih, statusku akan naik. Nilai aura Sushuan akan semakin turun. Dia tidak akan bisa memengaruhiku lagi. Apa kau kesal karena aku mengganggu pembicaraan kalian? Nona kenal baik dengan pangeran kelima? Sangat kenal, hampir bertunangan. Dia dan Sushuan sudah bertunangan, mengapa tidak tetap begitu? Masih saja mengejarku, selir? Sungguh lucu. Aku jengkel melihatnya. Kalau bukan karena dia pangeran, pasti sudah kuhajar. Kamu tidak suka dia? Hah, mana mungkin aku suka orang itu? Jijik banget. Kalau bicara soal yang pantas untukku, paling tidak harus orang yang luar biasa. Pangeran kelima itu apa? Aku sama sekali nggak tertarik. Dia saja tidak tertarik pada pangeran, apalagi aku yang cuma orang desa kasar. Berani-beraninya. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Xie Chenian itu temperamennya aneh. Sekalinya keras kepala. Di kehidupan sebelumnya, meski sudah kuhina, dia tetap tidak menyerah. Sekarang, apa yang harus kulakukan agar dalam waktu singkat dia bisa tertarik padaku? Di buku cerita ini cuma nulis soal ketertarikan fisik. Nggak ada yang berguna. Nona, sedang baca apa? Sudah dari tadi pagi. Li Chun, katakan,
Kalau aku ingin seorang pria rela digunakan untukku, apa yang harus kulakukan? Nona cantik sekali. Nona bahkan gak perlu bicara. Cukup tersenyum saja, pasti bisa memikat hatinya. Tapi dia sudah terbiasa dengan kecantikanku. Lalu bagaimana? Kalau begitu, gunakan uang untuk menaklukkannya. Ini jangan, sisanya bungkus semuanya. Kalau boleh tahu, ini untuk dipakai sendiri atau untuk siapa? Untuk dia. Ukur badannya, waktu pembuatan harus lebih cepat. Udara mulai dingin. Aku bisa bayar lebih. Baik. Dasarnya bagus, cocok pakai apa saja. Aku nggak butuh. Tahu orangku, kalau keluar pakai bajuku. Masa nggak butuh? Tuan, silakan ikut saya ke belakang layar untuk ganti baju, akan saya ukur. Aku nggak suka disentuh orang asing. Waduh. Nona, bisa bantu? Nona saya siapa? Bisa seenaknya disuruh. Maaf, saya lancang. Di kehidupan sebelumnya juga begini, cerewet dan banyak maunya. Perangainya juga tidak menentu. Katanya di istana nggak ada selir. Membuatnya senang lebih sulit dari naik ke langit. Anggap saja aku berutang padamu. Di mana lagi bisa dapat tuan? Secantik dan sebaik aku ini. Ini, kok rasanya panas ya? Nona, Kamu berbaliklah. Bukannya belum pernah lihat, ada apa sampai heboh-heboh. Cuma ukur badan saja. Cepat pakai, jangan sampai kedinginan. Kamu bukan berniat mengurungku? Berani sekali kamu. kamu jangan pernah berharap bisa meninggalkanku. Kenapa Chen Yan tidak menunggu di luar? Chen Yan sudah izin sejak pagi. Pulang ke keluarga Chen, tadi malam entah kenapa. Chen Yan tiba-tiba pergi ke halaman mengambil air. Bolak-balik mandi berkali-kali. Cuaca terlalu panas. Beberapa hari ini tidak ketemu dia, tidak ada perkembangan sama sekali. Tidak bisa terus begini, waktu tidak banyak lagi. Chen Yan, keluar. Aku tahu kamu ada di dalam. Aku bisa mencium bau kayu dinginmu dari balik pintu. Keluarlah, aku ada urusan denganmu. Pasti kamu sudah lihat, Nona ini sangat mengagumimu. Katakan, bagaimana caranya agar kamu selalu menuruti perkataanku? Kamu ingin aku menurut? Ingin aku melakukan apa? Apa yang kukatakan harus kamu lakukan, mulai dari sekarang. Hanya patuh padaku saja. Nona tahu apa yang Nona katakan? Aku ingin membeli hidupmu, sebutkan harganya. Kamu ingin aku menjadi pelayanmu seumur hidup? Tidak harus pelayan, bisa juga jadi guru. Bisakah kamu mengajariku memanah dan berburu? Pokoknya seumur hidup harus menuruti aku. Keluar. Hah. Aku juga tidak salah ngomong, kenapa dia mengusirku. Pria itu hatinya seperti jarum di dasar laut. Apa yang ada di pikiran si Chen Yan ini? Bagaimana caranya agar dia menurut dengan patuh? Ngantuk banget, pikirkan lagi besok.
sudah menggoda. Masih bisa tidur nyenyak begini. Chen Yan, aku tawarkan 10.000 tael, tambah 5.000 tael. Katakan saja, mau atau tidak. Nona Su benar-benar punya mata yang tajam, barang-barang biasa. Tidak akan kami tunjukkan untuk mengotori mata Nona, lihatlah. Ini semua benar-benar unik. Kelihatannya cukup unik. Sekilas kelihatan bagus, tapi kalau dilihat lebih detail, masih jauh dibandingkan dengan yang ada di ibu kota. Kalau pemilik toko tidak punya barang bagus, jangan buang-buang waktuku. Li Chun, kita pergi. Mau pergi. Nona Su, sayang sekali kau telah menyinggung orang yang tidak seharusnya kau singgung. Nona, kebakaran. Sun Yao. Chen Yan, Nona, cepat pergi. Jangan pedulikan aku, pergi. Nona, Chen Yan. Bukannya sudah usul pulang? Jadi di hatimu, aku adalah orang yang tidak tahu terima kasih seperti ini? Cepat pergi. Nona, Hei, kau benar-benar bisa atau tidak? Kau juga terluka. Kulitku tebal, tidak apa-apa. Aduh, sakit. Nona, tahan sedikit. Dasar kasar. Tidak bisakah kau lebih lembut? Sakit sekali. Lepaskan aku. Tong! Jangan bunuh aku. Aku tidak mau mati. Xie Chenyan, selamatkan aku. Xie Chenyan, kau tidak menepati janji. Bajingan! Siapa Xie Chenyan itu? Begitu membuatmu sedih dan dikenang. Apakah dia orang yang kau cintai? Aku sangat ingin mengurungmu, sehingga kau hanya bisa melihatku. Nona, akhirnya demammu turun tadi malam. Beruntung ada Chen Yan yang merawatmu semalaman. Ini juga salahku, sampai tertidur di depan pintu. Kemarin baru saja lolos dari maut, kau juga masih sok, jangan menyalahkan diri. Pembunuh di gunung, dan kali ini si pemilik toko. Siapa yang berulang kali ingin membunuhku? Nona besar selalu menargetkanmu, mungkinkah dia? Seharusnya bukan dia. Aku dan Sushuan saling menyeimbangkan. Jika aku mati, baginya aku tidak berguna lagi. Dia hanya ingin aku hidup sengsara seumur hidup. Menjadi batu loncatannya. Lalu siapa lagi yang memiliki dendam sedalam ini dengan Nona? Putri besar adalah Xie Chenyan, kakak tiri seayah. Setelah Xie Chenyan naik tahta, hubungan mereka tampaknya tidak dekat. Kalau begitu, bagaimana dengan istana putri bisa mematuhi Xie Chenyan? Bagaimana cara istana putri mematuhi Xie Chenyan? Mungkin di kehidupan sebelumnya, di balik perintah untuk menyiksaku, ada orang lain. Mungkinkah putri besar? Tapi aku tidak pernah menyinggungnya. Hanya matamu ini yang paling mirip dengannya, Ayan. Jangan pernah lepaskan topengmu seumur hidup. Temani aku selamanya. Chen Yan, cobalah kue ini. Dibuat langsung oleh Nona. Bagaimana mungkin? Li Chun membelinya di Yipinju. Konon katanya bakal kepiting di sini. Harus antri berjam-jam baru bisa beli. Kamu pasti belum pernah mencobanya. Kenapa tidak dimakan? Kalau sudah dingin tidak enak lagi. Nona datang kemari untuk apa? Pulang dari ibu kota?
Sikap Nona padaku berbeda. Kalau ada maksud tertentu. Seterang itu, aku ingin membuatmu jatuh cinta padaku. Agar nanti bisa membantu kakakku mendapatkan lebih banyak keuntungan. Bisa terhindar dari dibunuh oleh Yelinlang. Bagaimana cara mengatakannya? Karena aku mengagumimu. Mengagumi? Aku tidak merasa punya kelebihan apa-apa. Yang layak Nona kagumi. Karena kau tinggi tampan, jagoan silat. Dan selalu menyelamatkanku saat bahaya. Aku, Apakah kata-katamu tulus? tentu saja. Apa yang kau sembunyikan di dada? Keras sekali. Patung kayu yang sangat hidup. Ekspresi dan posturnya. Kok rasanya agak familiar? Ini kamu? Kau diam-diam mengamati aku, Chen Yan. Apa kau sudah lama menyukaiku? Chenyan Xie Chenyan. Apa kau menganggapku sebagai penggantinya? Kalau dia menyukaiku, semuanya akan lebih mudah. Chen Yan. Sun Yao, rekrut aku. Seumur hidupmu tidak akan ada penyesalan. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa lolos dari pesonaku. Shi Chen Yan, kita saling memikat. Tunggu saja, seumur hidup ini aku pasti akan membuatmu tunduk. Shi Chen Yan, tolong aku. Keluar. Yang mulia. Yang mulia mengenali benda ini? Di balik gio kalian semua ada pola yang sama dengan punyaku. Jika suatu hari terjadi sesuatu, ini sebagai bukti. Ya, Kenapa baru sekarang datang? Yang mulia pergi menyelidiki perompak air, tiba-tiba kapal terbakar. Saat kami tiba, sudah tidak menemukan yang mulia. Baginda mengetahui tapi merahasiakan, diam-diam mengirim orang mencari. Tapi setelah lebih dari sebulan, tetap tidak menemukan yang mulia. Hingga beberapa hari lalu, hamba melihat yang mulia di ibu kota. Setelah menyelidiki, baru tahu yang mulia di sini. Saat toko perhiasan terbakar, aku agak teringat. Pernah mengalami hal serupa. Ditambah kata Bibi. Menyelamatkanku dari sungai. Sepertinya kapal itu terbakar lalu tenggelam ke dalam air. Aku terdampar di sini karena pingsan. Aku kehilangan sebagian ingatan. Aku ini pangeran yang mana? Anda adalah putra tertua kaisar, pangeran mahkota. Xie Chenyan. Jadi orang yang dia panggil sebelumnya adalah aku. Aku dan putri kedua keluarga Sun Yao. Apakah ada hubungan masa lalu? Putri kedua keluarga Su, yang mulia tidak akrab dengannya. Tahun yang mulia berusia 12 tahun, mungkin pernah bertemu dengannya di kediaman putri mahkota. Saat itu putri kedua tidak sengaja jatuh ke air, dan yang mulia kebetulan lewat. Dia mengira yang mulia yang mendorongnya ke air, sepertinya. Setelah diselamatkan, dia bahkan menampar yang mulia. Memang seperti yang akan dia lakukan. Tapi jika karena ini dia ingin membunuhku. Si merah kecil ini terlalu emosional. Yang mulia, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi saat kebakaran? Aku hanya ingat saat itu aku terjebak, sepertinya terluka. Bagaimana hasil penyelidikanku tentang perompak air? Yang mulia saat itu sudah menemukan kebenarannya, hanya tinggal mengungkap dalangnya. Aksi hari itu, hanya yang mulia dan beberapa bawahan yang tahu. Seharusnya tidak seperti ini. Saat itu api sangat cepat, dan kalian tidak bisa menyelamatkan dengan cepat. Selain ingin mencabut nyawaku, mereka juga ingin menghancurkan bukti. Sepertinya, aku pasti menemukan sesuatu di kapal. Rahasiakan penemuanku. Kamu periksa. Apakah masih ada perompak air yang hidup? Baik. Orang di balik ini tidak jelas. Aku khawatir bahkan dia bisa dalam bahaya. Katakan, siapa yang mengirimmu? Ternyata dia. Tuan Chen, kita bertemu lagi.
Melihat orang berbakat seperti ini terbuang di sini, hatiku merasa sayang. Jadi aku datang mencarimu, agar kamu ikutku kembali ke ibu kota. Benar, kakekku adalah Jenderal Ye yang terkenal. Kamu ikut aku, mulai dari pangkat kecil. Aku jamin dalam 3 tahun kamu akan naik pangkat menjadi perwira tingkat 5. Kalau begitu, terima kasih, Nona Ye. Aku menunggumu. Dia setuju. Pengkhianat. Dia malah ingin ikut Ye Linlang. Nona, yang Anda maksud pengkhianat adalah... Yaitu si bajingan Chen Yan itu. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Jika aku harus melihat lagi. Dia membantu Ye Linlang. Menyebabkan kakakku tewas, bukankah hidupku sia-sia? Xie Chen Yan, kamu tidak punya hati. Jangan salahkan aku jika aku tidak bermoral. Aduh, sakit sekali. Kamu tidak terkena obat bius. Kamu ingin membunuhku. Ya, siapa suruh kamu tidak mendengarku? Harus dekat dengan Ye Linlang itu. Hanya karena aku ingin pulang ke ibu kota bersamanya. Kamu ingin membunuhku? Benar. HMPH. Kenapa? Kamu masih bertanya kenapa? Hah, apapun yang kulakukan. Kamu tetap akan pergi bersamanya. Kalau begitu. Baik, Chen Yan, mulai hari ini. Perjanjian 3 bulan dibatalkan. Kita selesai. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak tega membunuhmu, juga tidak bisa menghentikanmu. Aku akan menyelamatkan kakakku sendiri. Dasar brengsek. Benar-benar membuatku marah. Setelah menggangguku, kamu pikir bisa selesai begitu saja? Yang mulia, rumah yang Anda minta sudah ditemukan. Juga sudah disiapkan ratusan penjaga. Begitu seseorang masuk ke dalam rumah, tidak akan bisa melarikan diri. Jika aku mengurungmu, kamu tidak akan pernah lepas dari pandanganku. Nona, tentang rencana pulang ke ibu kota, setelah kupikirkan, aku ingin mengubah rencana. Nona, Chen Yan, Nona besar sudah pulang ke ibu kota sebelum subuh. Nona, Anda sudah menunggu di luar kediaman Shu setengah hari. Anda menunggu siapa? Menunggu Xu Xuanqing. Menunggu Jenderal Shu. Katanya dia baru kembali ke ibu kota setelah memenangkan pertempuran. Sekarang seharusnya sedang menerima penghargaan di istana. Ya, tapi pasti akan pulang juga. Aku sudah menunggumu setengah hari, akhirnya kamu kembali. Aku belum punya rencana untuk menikah. Nona, tolong jaga sopan santun. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Kamu memanggil siapa kakak? 18 tahun lalu, ibu dan istri Adipati Su melahirkan di desa bersama, tapi setelah melahirkanku, ibu meninggal karena kesulitan melahirkan. Hanya menyisakan giok ini. Setelah itu aku dibawa pergi dan diberikan kepada istri Adipati Su. Sebulan yang lalu, aku baru tahu bahwa aku bukan anak keluarga Su. Kalau dilihat, kamu memang mirip dengan ibu. Dan sifatmu yang nekat ini, sama seperti ayah kita. Pasti adikku. Kakak, aku sudah menunggumu lama. Adik, saat ayah membawaku ke desa, kamu sudah tidak ada. Kami mengira kamu sudah meninggal. Tidak menyangka kamu masih hidup. Bagus, bagus. Ayo, kita pulang dan bicara. HMPH. Apa tidak terlalu mudah untuk saling mengenal begitu saja? Nona kecilku akhirnya punya keluarga, bukan lagi anak liar yang mereka sebut. Tak diinginkan. Mulai sekarang, Nona dari keluarga Jenderal Shu. Tidak akan ada lagi yang meragukan status Nona kecilku. Kamu yakin sekali nonamu adalah keluarga Shu? Memangnya kenapa? Lihatlah Nona kecilku, betapa miripnya dengan Jenderal Shu. Sekilas saja sudah terlihat seperti saudara kandung. Pola pikirnya juga sama. Sudah pasti mereka saudara kandung. Apa yang harus kulakukan denganmu? Matamu ini? Kenapa tidak bisa hanya memandangku saja? Dan kenapa harus tersenyum begitu pada orang lain? Jika kubuatkan untukmu sangkar emas dan menguncimu di sampingku, mulai sekarang hanya ada kita berdua, setuju?
Diam saja, kuanggap kau setuju. Nona digigit nyamuk ja? Tidak mungkin. Aku sudah menyalakan obat nyamuk. Tadi malam tidur sangat nyenyak, seperti ditindih hantu. Nona, jangan bicara sembarangan. Seram sekali. Kamu takut apa? Yang ditindihkan aku. Undangan pesta istana. Sudahlah, pesta istana tidak bisa ditolak. Nyamuk ini benar-benar pandai memilih tempat untuk menggigit. Terima kasih, Yang Mulia. Hahaha. Sepertinya Jenderal Shu sudah cukup umur. Apakah ada wanita yang kau sukai? Aku bisa membantumu. Hamba belum berencana menikah, hanya ingin berkumpul dengan keluarga. Sebelum kembali ke perbatasan. Baik, Jenderal Shu silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Belakangan ini, nilai kesenangan dan aura tidak bertambah. Bahkan 2 hari lalu tiba-tiba berkurang 10 poin. Jika terus begini, bagaimana aku bisa menjadi wanita utama? Di acara seperti pesta istana, jika bisa membuatnya malu, pasti akan menambah nilai pecundang dengan signifikan. Sistem, aku ingin menggunakan 10 poin aura untuk menukar perintah permaisuri Rong. Suruh Sunyao Menore. Mengurangi 10 poin aura. Menukar waktu kontrol 10 detik. Kabar yang kudengar, nona kedua keluarga Su pandai menari. Hari ini, lebih baik kau menari untuk merayakan pesta. Siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu kalau aku tidak mahir? Dalam musik, catur, kaligrafi, dan lukisan? Kenapa permaisuri Rong tiba-tiba meminta? Permaisuri terlalu memuji, hamba hanya belajar sebentar. Tidak mahir. Hamba bersedia menemani adik dengan musik. Baik. Jangan-jangan ini ulahmu lagi. Silakan, adik. Hahaha. Tarian nona kedua keluarga Su memang mempesona. Kakak perempuan keluarga Su juga cukup mahir memainkan kecapi. Permaisuri sudah memberikan cukup muka untuk calon menantunya. Ini disebut cukup? Salah berkali-kali. Tidak bisa main kecapi tapi nekat tunjuk diri. Tidak malukah? Poin kepuasan dikurangi 5. Poin aura dikurangi 5. Adik tinggal di desa, di mana belajar menari. Sengaja mencari guru untuk diajari. Anak desa liar tidak pantas tampil. Dengan statusnya sekarang, tidak mungkin menikah dengan keluarga terpandang. Siapa yang mau? Poin kepuasan ditambah 5. Poin aura ditambah 5. Ayah, Niao, meski bukan anak kandung Pangeran Kuo dan istrinya, tapi sudah dibesarkan selama belasan tahun. Anakmu bersedia memberinya status selir. Dia pantas jadi selir? HMPH, asal-usul tidak jelas, jadi selir pun sudah untung. Dia bukan orang asal-usul tidak jelas. Paduka. Dia adalah anggota keluarga besar Jenderal Shu. Putri tertua yang sah, adik kandung Jenderal Shu. Oh. Apa? Poin kepuasan dikurangi 10, poin aura dikurangi 10. Ternyata ada kisah seperti ini di masa lalu. Sekarang Jenderal Shu menemukan adiknya, ini kabar gembira. Hahaha. Hamba melihat, kedua kakak beradik ini memang mirip. Tidak mungkin, anak liar. Ternyata adik Jenderal Shu, berarti statusnya lebih tinggi dariku? Kenapa bisa begini? Sistem. Jawab aku, sistem. Baik, semua akan diberi hadiah. Terima kasih Paduka, hahaha.
Paduka sudah memberiku hadiah, rejeki bertubi-tubi, ini untung dan rugi. Aura Sushuan pasti sudah hilang semua. Tidak sakit. Niao. Kamu sudah ingat lagi? Cepat, kumpulkan semua barang berharga. Ah, kenapa, Nona? Meski akan ke kediaman Jenderal Shu, kita tidak perlu terburu-buru. Sangat buru-buru, kita harus lari malam ini. Ini sama sekali tidak boleh melibatkan kakakku, jadi harus lari sejauh mungkin. Oh, Kamu, ingatanmu sudah pulih. Nona sepertinya tidak berharap. Bagaimana bisa? Aku tidak tahu sebelumnya kamu kehilangan ingatan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Kaisar. T. Ini tengah malam, Nona mau pergi kemana? Ini tengah malam, Nona mau pergi kemana? Makan terlalu banyak, keluar untuk mencerna makanan. Kebetulan sekali. Bukan kebetulan, aku sengaja menunggumu di sini. aduh, Ini tengah malam, hanya laki-laki dan perempuan, agak tidak pantas. Lebih baik kita kembali ke rumah masing-masing. Kali ini mau meninggalkanku lagi, mau kemana? Apa maksudmu meninggalkan? Aku sudah bilang, keluar untuk mencerna makanan. Dulu di perkebunan, sikapmu tidak seperti ini. Atau, kamu selama ini hanya mempermainkan perasaanku. Bagaimana mungkin? Hatiku tulus pada Yang Mulia. Hanya saja sekarang, statusku tidak pantas. Sampai sekarang masih berbohong. Apakah kamu pikir, aku sangat mudah dibohongi? Sangat mudah dipermainkan. Aku tidak. Kamu jangan gila dulu. Lebih baik begini. Membalas dengan cara yang sama. Aku juga akan memenjarakanmu, bagaimana? Kalau begitu, lebih baik kita mengambil risiko. Hatiku tulus mengagumi Yang Mulia, matahari dan bulan bisa menjadi saksi. Kamu pikir aku masih akan? Suniao, apa yang kamu katakan tadi, aku percaya. Tapi suatu hari nanti jika kamu berani berubah hati, aku akan membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Harus berhasil bertindak di bawah mata si gila. Harus hati-hati, rencana harus matang. Nona, tidak baik. Kamu tahu orang di luar sedang menyebarkan. Kamu pernah menghina Pangeran Mahkota saat dia terlantar. Sekarang ada orang dari istana memanggilmu untuk menghadap Kaisar. Apa? Aku mendengar saat Pangeran Mahkota terlantar di antara rakyat. Pernah menjadi pelayan Nona Shu, apakah ini benar? Yang Mulia, saat adik pergi ke perkebunan, memang ada seorang pelayan, tapi wajahnya mirip dengan Pangeran Mahkota. Hanya saja Hanya saja adik, sejak kecil. Sombong dan semena-mena. Komandan Ye, kabarnya Anda juga ada di perkebunan. Pernah melihat Nona Shu membawa seorang pelayan. Hamba melapor, hamba pernah melihat Nona Shu di kota dan perkebunan, membawa seorang pelayan pria. Saat itu, hamba merasa pelayan ini memiliki aura yang luar biasa. Tidak seperti orang biasa, tapi Nona Shu mengatai hamba dengan kasar, bahkan melarang pelayan itu berbicara. Akhirnya tidak ada kelanjutannya. Apakah pelayan Nona Shu adalah pria dalam lukisan ini? Mirip sekitar 7-80%. Lalu, bagaimana sikapnya terhadap pelayan itu? Kabarnya, Nona dari ibu kota ini berwatak buruk. Sering memukuli dan memarahi bawahannya, tapi hamba sendiri belum pernah melihatnya langsung. Tapi, hamba pernah melihat pelayannya sering disuruh bekerja di tengah malam. Pergi berburu ke gunung, nyaris tewas. Baik, aku mengerti. Percayalah. Baik.
Hampir dalam semalam, kabar ini tiba-tiba menyebar. Bahkan sampai menemukan wanita desa yang bersedia menjadi saksi. Bukan Xie Chenyan, lalu siapa? Siapa yang memiliki kemampuan sebesar ini dan ingin membunuhku? Raja masa depan tidak boleh terlalu memperhatikan seorang wanita. Kalau begitu, sebagai kakaknya, tentu aku harus membantunya. Nona Shu, apakah yang mereka katakan itu benar? Hamba melapor, hamba memang membeli seorang pelayan dalam perjalanan ke perkebunan. Bernama Chen Yan, anak angkat Bibi Chen. Hamba melihatnya mahir dalam bela diri. Jadi hamba memberinya 3 tael perak setiap bulan untuk melindungi hamba di perkebunan. Hamba tidak tahu itu adalah pangeran pertama. Jadi, kabar tentang perlakuan buruk itu juga benar? Jika aku bilang tidak ada perlakuan buruk, kesaksian beberapa orang ini bisa menenggelamkanku. Mohon pengampunan yang mulia, adikku memang sudah terbiasa manja dan semena-mena. Mungkin tanpa sadar memarahi dan memukuli pelayannya. Kurang ajar. Point qui puisant plus 20, aura plus 20. Hengkewol. Ayah, tunggu sebentar. Anakku, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, saat hamba mengembara di luar, Bibi yang menyelamatkan nyawa hamba sakit parah dan butuh ginseng darah. Nona Shu dengan murah hati memberikan ginseng darah itu. Hamba bisa kembali dengan selamat, jasa Nona Shu sangat besar. Jadi, dia tidak memperlakukanmu dengan buruk? Tidak pernah. Dia bahkan tidak menyebutkan sedikit pun tentang penghinaan dan upaya pembunuhannya. Sama sekali. Hahaha, bagus. Nona Shu, ternyata baik hati dan cantik, aku akan memberinya hadiah besar. Point qui puisant moins 30, aura moins 30. Kenapa naik cuma 20, tapi turunnya 30? Kakak, Sejak kamu kembali, kita berdua belum sempat ngobrol baik-baik. nanti aku akan datang ke kediaman kakak untuk menghadap. Jadi sekarang, kamu sudah ingat semuanya? Belum semuanya ingat. Tapi tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Kalau begitu baiklah. Terburu-buru masuk istana untuk membela, sepertinya. Sisu ini di hatinya jauh lebih penting dari yang kuduga. Yang mulia, sudah lama Anda tidak mengunjungiku. Perkawinan kita sudah dekat, memang tidak pantas bertemu. Mudah menimbulkan gosip. Kedepannya, kamu tidak perlu lagi mengirim orang untuk mencariku. Tapi pertemuan kita sebelumnya tidak pernah seperti ini. Apa kau sudah muak dengan Sushuan? Sistem, aku ingin menukar nilai aura. Buat Xie Qinglan tertarik padaku. Kakak, Sejak kamu kembali, kita berdua belum sempat ngobrol baik-baik. nanti aku akan datang ke kediaman kakak untuk menghadap. Jadi sekarang, kamu sudah ingat semuanya? Belum semuanya ingat. Tapi tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Kalau begitu baiklah. Terburu-buru masuk istana untuk membela, sepertinya. Sisu ini di hatinya jauh lebih penting dari yang kuduga. Yang mulia, sudah lama Anda tidak mengunjungiku. Perkawinan kita sudah dekat, memang tidak pantas bertemu. Mudah menimbulkan gosip. Kedepannya, kamu tidak perlu lagi mengirim orang untuk mencariku. Tapi pertemuan kita sebelumnya tidak pernah seperti ini. Apa kau sudah muak dengan Sushuan? Sistem, aku ingin menukar nilai aura. Buat Xie Qinglan tertarik padaku, tuan rumah. Nilai aura Anda saat ini hanya tersisa 5, tidak cukup untuk ditukar. 3 hari, jika tidak ada peningkatan, kamu akan langsung kehilangan status sebagai tokoh utama. Menjadi karakter sampingan yang tidak penting. Apa? Teriak-teriak apa? Dulu, bagaimana bisa aku tertarik pada wajah seperti ini? Dia terlalu biasa, bahkan tidak lebih dari pelayan di sampingnya. Yang mulia, aku? Jangan bicara seperti ini, tidak pantas. Keskiwi kodepannya. Jika kamu masih bersikap seperti ini, status sebagai permaisuri, kurasa kamu tidak layak memikulnya. Ah, yang mulia. Ini
Maksudnya apa ini? Niao Niao, apa yang harus kulakukan denganmu? Aku sudah tahu, waktu itu kamu yang ganti dupa milikku. Berencana jahat padaku. Serahkan pada Niao Niao untuk menghukummu. Kenapa dia terlihat sangat menikmati? Paduka Pangeran, apakah sudah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakanmu? Apa akibatnya bagi orang lain? Niao Niao merencanakan segalanya dengan matang. Lebih baik ajari aku. Kamu sedang menuduhku. Lepaskan aku. Kamu bilang kapal terbakar waktu itu adalah ulah orang putri mahkota. Dia ketahuan berkomplot dengan perompak dan ingin menghancurkan bukti. Adikku, aku masih tidak mengerti hubunganmu dengan Pangeran Mahkota. Paduka Pangeran, kenapa kamu ada di tempat tidur adikku? Ini hanya untuk menuruti kesukaan adikku. Sepertinya sebentar lagi harus memanggil jenderal sebagai kakak ipar. Oh. Aku sedang pusing, harus istirahat. Maaf, Paduka Pangeran. Nona, kamu berjalan kaki ke kuil untuk mendoakan Jenderal Shu. Pasti sangat lelah, kan? Kakak akan pergi berperang, aku ingin mendoakan keselamatannya. Dengan berjalan kaki baru terlihat tulus. Tapi kenapa yang kamu ucapkan malah memaki Paduka Pangeran? Siapa suruh dia menjelekkan namaku di depan kakak? Pantas dimaki. Bagus. Aduh, Nona, hati-hati. Li Chun, Nona, cepat pergi. Shi Chenyan. Tidak apa-apa, maaf membuatmu kaget. Jangan bicara, sebentar lagi pasti ada yang datang. Kalau tidak sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Niao Niao, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sudah tahu, hidupku akan berhubungan denganmu. Sayangnya, terlalu singkat. Aku tidak mau dengar ini, aku mau kamu hidup. Sekarang tidak mau membunuhku lagi? Tidak, aku tidak akan membunuhmu lagi, Shi Chenyan. Aku tidak mau kamu mati. Mendengar kata-katamu, aku mati pun tidak menyesal. Benar-benar sepasang kekasih yang malang. Paduka Putri, Paduka Pangeran terluka parah, tolong selamatkan dia. Dia terluka parah, kenapa kamu belum mati? Apa katamu? Kamu benar-benar beruntung, begini pun tidak mati, malah menyeret Ayan. Anda yang ingin membunuhku? Kenapa? Aku tidak pernah bersalah pada Paduka Putri. Ayan terlalu memperhatikanmu, kamu pantas mati. Aku sudah tahu kamu bukan orang baik. Orang yang dikirim untuk membunuhku sebelumnya juga atas perintahmu. Dan dalang dibalik pelecehan dan racun yang diberikan padaku di kehidupan sebelumnya. Semua itu adalah kamu. Lalu apa? Sekarang kamu tahu sudah terlambat. Aku mati, kamu juga tidak akan hidup. Ayan, aku ingin kamu membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Kakak, kenapa kamu seperti ini? Aku melakukan semua ini untukmu. Untuk kebaikanku? Bersekongkol dengan perompak air juga untuk kebaikanku? Aku tahu kamu tidak melupakan. Tapi Ayan, kakak melakukan ini benar-benar untukmu. Tahukah kamu, selama bertahun-tahun ini kakak selalu memikirkanmu. Kamu dan aku adalah saudara-saudara.
HMPH, ya, kamu dan aku adalah saudara-saudara. Jadi, kalian semua berpikir aku ini hayalan, memalukan. Tapi begitu aku mencapai puncak kekuasaan, siapa yang berani mengkritikku? Kamu gila. Untuk mencapai tujuanmu, kamu tidak peduli dengan cara apapun. Membunuh begitu banyak rakyat, diam-diam membunuh pejabat. Orang yang tidak tunduk padaku, pantas mati. Begitu aku menjadi ratu, semua yang kukatakan adalah titah suci. Ayan. Nanti, kakak akan mengurungmu, seperti ini. Kamu tidak akan bisa lari lagi. Hahaha. Kurang ajar. Sebagai putri tertua kerajaan, tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, malah membunuh dengan semena-mena, membantai pejabat kerajaan, begitu kejam dan tidak bermoral. Tidak pantas disebut putri. Kamu menipuku. Penggawa, tengkap jiang tuku. Pangeran kelima, ketulusanku padamu bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kita sudah membatalkan pertunangan, mulai sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pangeran kelima, nilai pecundang bertambah 30 poin. Apa? Nona, sekarang kamu diputuskan, dampaknya terlalu besar bagi keluarga Duk. Duk memerintahkan untuk mengirimmu ke villa untuk beristirahat. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Akulah pemeran utama. Aku tidak mau. Pangeran Kelima. Ayah memberikan pernikahan, kamu juga menerima mas kawinku. Tidak bisa mundur. Niao, aku berjanji. Di masa depan, hanya kamu satu-satunya di istana. Tidak akan memaksamu melakukan apa yang tidak kamu inginkan. Jenderal Shu memimpin kantor militer, masih ada banyak waktu. Niao, seberapa besar rasa sukamu? Kedepannya, lakukan semua yang kukatakan. Apapun yang ingin kamu lakukan, boleh saja.